asik dan udah gak sabar banget karena pulang dari sini harusnya udah gak pakai kacamata ya. Jadi kita lihat nanti gimana prosesnya dari screening sampai lasiknya. Nah, aku udah cek suhu, terus juga sekarang mau siap-siap screening. Jadi kalau kalian sebenarnya di Bandung, kalian tuh bisa 2 hari. Jadi biar nggak terlalu capek ya, screening dulunya hari ini, besok baru lasiknya. Tapi karena aku harus balik ke Jakarta, jadi aku akan screening dan lasik semua langsung hari ini. Selain screening, kita juga akan antigen dan tes darah juga. Jadi kita lihat aja nanti ya. Sekarang mau screening dulu dan katanya sih ini yang menentukan akan boleh lasik apa enggak, jadi jujur nervous banget ya ini. Mas, screeningnya apa sih? Screening itu tindakan awal, pemeriksaan awal sebelum tindakan lasik teh. Jadi pemeriksaan ini penting ya, bisa tidaknya pasien dilakukan lasik. Ada 2 hal yang perlu diketahui dalam pemeriksaan ini, ketebalan kornea sama keadaan korneanya. Itu yang mau kita lihat. Jadi ketebalan kornea, karena katanya kalau korneanya terlalu tipis, lasiknya nggak jadi. Semoga baik-baik aja ya, jadi tebal dan kita bisa lanjut lasiknya. Ini udah selesai periksanya, tadi screening kornea ya, ini dan ini, pakai 2 alat untuk membandingkan sebenarnya akurat apa enggak. Terus kalau yang ini tadi apa Mas? Dan kondisi korneanya. Oh iya, kondisi korneanya. Apakah ada luka atau matanya kenapa-kenapa gitu, diperiksa pakai mesin yang ini. Hasilnya gimana Mas? Hasilnya bagus, dua-duanya bagus, jadi memungkinkan untuk dilakukan tindakan lasik. Oke, terima kasih ya Mas. Ini di screening, sekarang kita mau tes darah. Yang diperiksa darahnya apa ya Mbak? Ada pemeriksaan hematologi lengkap, laju darah, pemeriksaan darah lengkap. Oh iya, itulah pokoknya. Sama satu lagi mau swab antigen dulu, karena ya swab antigen nomor 1 ya. Siang, Nisa. Saya Dr. Erna. Nah, gimana nih? Mau konsultasi lasik ya? Iya, aduh, aku deg-degan soalnya tadi hasil screeningnya kan katanya bagus nih dok, tapi aku minta dijelasin dulu bagus tuh sebenarnya gimana sih dan kenapa bagus enggaknya tuh kenapa gitu. Kenapa lasik gitu ya pilihannya? Soalnya kan kalau melihat kacamata Nisa nih gede juga nih, -7 sama -575. Pastinya kan nggak enak banget nih. Nah memang kalau orang yang mau pakai kacamata nggak masalah, tapi kadang-kadang ada orang yang pengen lepas dari kacamata kan, pengennya lensa kontak. Sebetulnya lensa kontak juga berisiko, kan risikonya matanya lebih kering, risiko infeksi. Makanya dengan ukuran minus kayak Nisa gini nih kayaknya manfaatnya enak banget kalau dilasik gitu. Makanya pilihan lasik nih kelihatannya tepat sih untuk melihat ini. Oke, siap. Udah sama Dr. Erna Cahyaningtyas, spesialis mata dari Bandung Eye Center. Aku akan tanya banyak banget pertanyaan soal lasik yang aku pun bertanya-tanya ya, karena kayak udah banyak orang yang lasik tapi tetap aja gitu pertanyaannya tuh banyak banget dok, tetap bingung dan tetap banyak nggak taunya. Nah, aku mau mulai tanya-tanya aja sama dokter. Pertanyaan pertama nih dok, yang paling umum dan paling ditanya orang, sebenarnya tuh lasik tuh ada berapa macam sih, metodenya tuh apa aja gitu? Sebetulnya intinya sih yang terbaru nih ya, memang dari perjalanannya sebenarnya banyak metode-metode lain, tapi mungkin yang sudah 10 tahun terakhir ini biasanya kita memilih ada 2 metode sebetulnya. Intinya kita akan membuat flap atau tidak membuat flap, jadi flap atau flapless surgery. Nah, yang disebut flap itu biasanya cenderung kita menyebutkan dengan nama lasik bisa. Jadi lasik itu adalah satu proses di mana kan kita akan merubah bentuk kornea yang tadinya tidak teratur bentuknya dibuat menjadi lebih teratur sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata kita itu akan jatuh di retina. Nah, metode yang kita lakukan lasik itu biasanya ada 2. Jadi lasik itu biasanya selalu melakukan dengan flap. Yang terbaru yang kita sebut dengan relax smile itu flapless.
Nah, jadi makanya terbagi dua sebetulnya secara garis besar. Ada yang membentuk flat, ada yang nggak membentuk flat. Nah, kalau yang membentuk flat itu ada dua juga metode yang kita lakukan. Yang satu kita sebut dengan blade surgery, yang satu bladeless surgery. Pakai Jadi pisau yang betul. Bukan pisau dari dapur ya. Pisau dapur. Iya. Jadi namanya blade. Nah, kalau blade metodenya kita potong dengan pisau seperti blade itu untuk memotong korneanya, kemudian terbentuklah flap, baru untuk menghilangkan minusnya kita menggunakan sinar namanya excimer laser. Nah, satu lagi yang bladeless itu kita pakai namanya femtosecond laser. Jadi kita menggunakan memotong kornea itu pakai laser. Jadi nggak pakai lagi blade. Nah, sama kita bikin flap juga, kemudian membuang minusnya dengan laser excimer. Nah, itu yang metode flap surgery. Nah, satu lagi yang terbaru yang smile itu nggak pakai flap Dan nggak pakai blade ya. Kayak ngeri banget ya 2021 ada operasi masih pakai blade gitu ya dok ya. Nah, efek sampingnya apa dok dari relax smile ini? Relax smile sebenarnya efek sampingnya pasti lebih minimal dibandingkan yang metode yang lain yang bentuk flap. Biasanya yang terutama pasien akan merasakan itu matanya kering misal, karena kan ada beberapa area saraf yang terpotong. Jadi biasanya pasiennya agak merasa kering. Terus kadang-kadang ada pasien juga merasa agak silau pasca lasiknya atau pasca relax smile. Tapi keluhan-keluhan itu biasanya berjalan dengan waktu itu akan menghilang. Gitu. Jadi rasa kering, kemudian rasa itu memang akan menghilang biasanya setelah 3 bulanan. Ada yang dalam waktu beberapa minggu, ada yang sampai 3 bulan. Jadi beda-beda ya setiap orang. Betul. Nah, perawatannya dok, karena kan tetap aja ya ini tuh disesuatukan matanya gitu ya. Ada perawatan khususnya kah setelah relax smile ini? Sebetulnya sih simpel. Yang penting, yang utama yang harus dilakukan perawatan adalah bukan perawatan, sebetulnya harus pakai obat teratur misalnya. Itu tuh penting banget karena kan efek sampingnya tadi matanya kering. Jadi kita harus pakai obat tetes yang dipergunakan secara teratur dan itu nggak boleh lewat jamnya. Dan itu akan dipakai selama 3 bulan berturut-turut. Gitu obat tetes itu. Kemudian perawatan lain sebetulnya nggak repot juga. Yang penting pada saat setelah lasik itu harus pakai kacamata pelindung. Karena orang yang habis dilakukan tindakan di mata pasti akan ngerasa nggak enak semalaman. Jadi dalam 24 jam nanti dipakai kacamata pelindung selama tidur. Nah, ada juga kacamata pelindung yang harus diteruskan sampai 1 minggu. Misalnya mau aktivitas keluar, kena angin, supaya nggak kena debu, itu risiko infeksi. Itu. Terus yang penting juga setelah itu yang kontrol tadi. Kontrol harus dilakukan supaya kita menilai adakah tanda-tanda infeksi atau apapun, itu kita lihat di 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, gitu. Jadi thank you banget Dokter Erna. Sekarang kita mulai lasiknya. Oke, yuk kita lasik. Sekarang aku mau siap-siap ganti pakai baju operasi. Sebenarnya kalau dipikir kok nggak nervous ya. Tadi nervous adalah ngecek si ketebalan kornea itu karena menentukan banget nih bisa lasik apa enggak. Jadi sekarang aku masuk dulu. Udah nggak bawa handphone, udah nggak pakai jam tangan, nggak pakai kacamata. Jadi jujur nih bingung kameranya mana saking nggak kelihatannya. Aku masuk dulu ganti, nanti kita ketemu lagi ya. Kamu nih ya di awal ya, fokus ke tengahnya aja nanti. Nah, tengahnya aja. Kotak mati kita taruh di alat, ini kan bisa keripkan. Oke. Kalau nggak pengen jadi standar, udah nggak terasa. Sangat terasa, tapi jangan berusaha kayak gitu di sini. Semakin lemah, tenang, semakin